Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Amanda Aurelia Azalia Ardani dari kelas TP 4802 dengan NIM 1010524000022. Di sini saya akan menerangkan video tentang MRV5 yaitu CLO3. Soal nomor 1. Tugas di PPT. Nah, untuk yang nomor 1 ini, itu soalnya adalah nyatakan matriks dan kombinasi linier. Yang pertama itu ada 6308 sebagai kombinasi linier dari matriks. Yang kedua itu ada yang namanya A sama dengan 1, 2, min 1, dan 3. Dan yang B itu ada 0, 1, 2, dan 4. Yang C ada 4, min 2, 0 sama min 2. Nah, yang pertama itu kita bentuk kombinasi linearnya. Nah, di sini kan tadi udah diketahui ya kalau misalnya A itu 1, 2, min 1, dan 3. Nah, terus kita ditambah tuh sama yang B, 0, 1, 2, 4, terus ditambah yang C, 4, min 2, 0, min 2. Nah, itu sama dengan yang kombinasi linier yang 6308. Jadi sama dengan 6308. Nah, terus dihitung tuh dari kiri kayak A itu berapa? A kan 1, berarti tulis aja A. Terus B-nya 0, C-nya tuh 4C gitu ya. Terus ada 2A plus B min 2. Terus ada min A plus 2B plus 0. Terus ada 3A ditambah 4B min 2C. Nah, hasil dari pertambahan ini itu yang pertama ya sama kayak yang tadi, ditulis lagi 6308 ya, sama kayak di soal yang diketahui. Nah, terus kan ini kan berarti kan membentuk persamaan sebuah sistem persamaan kan. Nah, yang pertama persamaan yang pertama itu ada A ditambah 4C sama dengan 6. 6-nya itu dari mana? 6-nya itu dari yang diketahui ini ya. Nah, untuk yang persamaan kedua itu ada 2A ditambah B min 2C sama dengan 3. Nah, itu kan persamaan kedua. Untuk yang persamaan ketiganya, itu ada min 2A ditambah 2B sama dengan 0. Karena diketahuinya di sini kan 0 ya. Yang 6308 itu ya. Nah, terus yang persamaan keempat, persamaan yang terakhir, itu yang ada 3A ditambah 4B min 2C sama dengan 8. Itu yang persamaan keempat. Nah, kan kita juga harus tahu ya, kayak gimana caranya ngitungnya. Nah, pertama itu kita cari dulu persamaan 3. Atau A-nya itu berapa sih gitu kan. Nah, kita tulis dulu tuh persamaan yang ketiga. Namun, kayak persamaan ketiga ini kita ubah bentuk kan. Sama dengan 0 kan tadi kan. Nah, min A ditambah 2B sama dengan 0. Nah, 2B sama dengan A. Kenapa? Karena min A itu kan kalau misal gimana ya, bukan dipindah ruas ya, seharusnya kata-katanya gimana, pokoknya ya kayak gitu ya, jadinya plus, jadinya A-nya itu diketahuinya 2B. Nah, terus kita udah mengetahui itu kan. Nah, terus kita substitusi ke persamaan 1. Nah, ke persamaan 1 inilah kita masukin tuh 2B ditambah 4C. Kenapa kok bisa 2B? Gitu kan. Karena persamaan pertama itu kan tadi udah diketahui A plus 4C sama dengan 6. Nah, persamaan pertama kan itu ya. Nah, terus yang A itu dimasukin aja 2B. Karena tadi udah kita hitung di persamaan ketiga itu A-nya itu kan 2B. Nah, jadi A tambah 4C sama dengan 6. Nah, berarti A-nya itu 2B ditambah 4C sama dengan 6. Terus 4C sama dengan 6 dikurangi 2B. Nah, kan hasilnya kan berarti C sama dengan 6 min 2B per 4. Itu kita bisa sederhanakan dengan coret-coret 6 sama 4. Dibagi berapa? Dibagi 2 kan. Yang 6 itu hasilnya 3, yang 4 itu hasilnya 2. Jadinya hasilnya 3 min B per 2. Nah, berarti kita udah tahu nih ya. A-nya tuh sama dengan 2B, C-nya itu sama dengan 3 min
B per 2. Nah, terus kita substitusi tuh ke persamaan kedua. Nah, ke persamaan kedua itu min 2, salah, maaf. Jadi 2A plus B min 2C sama dengan 3 kan? Tadi persamaan 2-nya kita udah cari melalui hitung-hitungan tadi yang pertambahan. Nah, terus yang A sama dengan 2B sama C sama dengan 3 min B itu dimasukin ke persamaan kedua ini. Yang 2A, berarti kan 2 kali 2B ditambah B. B-nya berapa? Belum diketahui kan? Karena kita juga mencari B. Berarti kita masukin aja B min 2C. C-nya tadi udah diketahui kalau C-nya itu 3 min B per 2. Nah, berarti 2 dikali 2B ditambah B min 2 dikali 3 min B per 2 sama dengan 3. Nah, kita hitung tuh, kita kali pelangi. Ada yang dikali pelangi, ada yang juga dicoret. Yang bisa dicoret-coret, kalau yang bisa dikali pelangi, kita kali pelangi ya. Nah, 2 kali 2B itu hasilnya 4B ditambah B dikali B min 3 min B. Jadi B dikurangi dalam kurung 3 min B sama dengan 3. Nah, terus kita jumlahkan 4B ditambah B, 5B. Terus min kali 3 hasilnya min 3 ditambah min kali min B hasilnya plus B. Berarti berapa? 5B min 3 plus B sama dengan 3. Habis itu di jumlah tuh, berarti kan 5B min 3 ditambah B. Nah, 5B ditambah B kan berarti 6B. 6B sama dengan 3 plus 3, karena min 3-nya dipindah ruas. Nah, jadinya 6B sama dengan 6, karena 3 tambah 3, 6 kan. Nah, habis itu B sama dengan 6 dibagi 6. Ya, hasilnya 1. Nah, yang B udah ketemu nih. Terus kita cari yang apa? Yang A. Yang A itu kan sama dengan 2B ya tadi. Karena kita udah tahu nih B-nya itu 1, jadi kita substitusi aja. Jadi disubstitusi 2 dikali 1, hasilnya 2. Yang C, 3 min B per 2. Karena kita udah tahu kan B-nya yang mana, jadi 3 dikali min 1. Salah, 3 dikurangi 1 dibagi 2 sama dengan 2 per 2. Hasilnya 1. Nah, jadi matriks dan kombinasi linearnya itu 6308 itu berarti sama dengan 2A plus 1B ditambah 1C gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya akan mengerjakan soal yang kedua dari MRV 6 nomor 1 yang di PPT. Nah, itu kan soalnya periksa apakah operasi berikut merupakan hasil kali dalam atau bukan. Nah, yang A itu vektor U, vektor V sama dengan U1 pangkat 2, V1 ditambah U2, V2 pangkat 2 di R2. Nah, yang B itu ada vektor U dan V sama dengan U1, V1 ditambah U2, V2 min U3, V3 di R3. Nah, untuk yang C itu ada vektor U dan V yang sama dengan U1, V3 ditambah U2, V2 ditambah U3, V1 di R3. Nah, untuk yang pertama itu kan berarti caranya kita masukin di dalam kurung lancip ini. Jadi AU ditambah BW, V itu adalah rumusnya. Jadi kita dalam kurungin semua, yang satu itu dijadiin 1, yang 2 juga dijadiin 2. Itu adalah yang argumen 1 ya. Jadi dalam kurung itu yang pertama AU1 ditambah BW1 dikali V1 ditambah dalam kurung AU2 ditambah BW2 dikali V2 kuadrat. Nah, sama dengan
AU1 V1 ditambah BW1 V1 ditambah AU2 V2 kuadrat ditambah BW2 V2 kuadrat. Jadi ini tuh kayak dikali silang. Iya, emang kayak disekali pelangi lah, gitu kan. Nah, habis itu sama dengan tuh kita jadiin yang A itu yang satu semua. Kayak urut U1 V1 ditambah U2 V2 kuadrat, yang B itu juga W1 V1 W2 V2 kuadrat. Jadi A dikali dalam kurung U1 V1 ditambah U2 V2 kuadrat ditambah B dalam kurung dikali W1 V1 ditambah W2 V2 kuadrat. Nah, terus sama dengan nih, kita kayak kelompokin kayak U sama V, terus W sama V. Jadi U1 sama V1, B itu isinya W sama V. Nah, ini tuh linier ke-5. Nah, ini tuh buat apa? Itu buat tahu hasilnya ya. Kalau misal dikali itu pas tadi dijumlahin tuh hasilnya berarti A dikali UV ditambah B dikali WV. Nah, UV sama B sama WV-nya itu udah di dalam kurung. Nah, terus ini yang argumen kedua nih. Ada dalam kurung U, AV ditambah BW. Sama dengan U1 dikali AV1 ditambah BW1 ditambah U2 dalam kurung AV2 ditambah BW2 kuadrat. Dalam kurung itu kan tadi. Nah, itu hasilnya apa sih? Nah, hasilnya itu adalah U1 dalam kurung AV1 ditambah BW1 ditambah U2 dalam kurung atau dikali ya A kuadrat V2 kuadrat ditambah 2A BV2W kuadrat ditambah B pangkat 2W kuadrat. Nah, terus berarti gimana nih kita cara tahu ini tuh linear enggak sih dalam hasil kali dalam atau bukan enggak sih? Nah, itu kita bandingkan tuh antara argumen 1 dan juga argumen 2. Nah, gimana sih caranya? Gini ya caranya itu. Yang pertama, kita tulis dulu. Tadi kan berarti ada A dalam kurung U, V ditambah B dalam kurung U kali W. Nah, sama dengan A dalam kurung U1 V1 ditambah U2 V2 kuadrat ditambah B dalam kurung U1 W1 ditambah U2 W2 kuadrat. Itu berarti hasilnya sama dengan AU1 V1 ditambah AU2 V2 kuadrat ditambah BU1 W1 ditambah BU2 W2 kuadrat. Nah, hasilnya apa nih? Hasilnya itu tidak linear yang di argumen kedua. Kok nggak sama gitu hasilnya. Jadi tidak linear di yang kedua. Nah, kita juga harus ada nih yang namanya uji simetri kan. Yang pertama itu UV sama dengan U1 V1 ditambah U2 V2 kuadrat. Yang kedua itu ada VU sama dengan V1 U1 ditambah V2 U2 kuadrat. Kok nggak sama ya? Nah, harusnya tuh kalau yang betul, kalau misalnya simetris, itu tuh harus sama antara yang UV sama yang VU. Nah, berarti kan ini tidak simetris. Jadi, berarti kesimpulannya bukan hasil kali dalam dong yang A kan. Nah, terus yang B nih, AU ditambah BWJ V. Nah, sama dengan yang B itu berarti AU1 ditambah BW1 V dikali V1 ditambah 2 dikali AU2 ditambah BW2 dikali V2 terus min dalam kurung AU2 ditambah BW3 V3. Hasilnya itu sama dengan A dikali UV1 ditambah U2 2U2V2 min 23V3.
ditambah B dalam kurung W1V ditambah 2W2V2 min W3V3 kurang. Nah, hasilnya itu berapa sih? Gitu kan. Hasilnya tuh kayak yang tadi, yang A guys. Jadi hasilnya itu ada A dalam kurung UV ditambah B sama dengan WV. Oh, ternyata linear ya. Gitu. Untuk yang A. Sama kayak yang tadi A juga yang pertama itu juga linear ya. Cuman yang kedua nggak linear kan. Nah, coba kita lihat ya yang kedua ini dengan cara yang kedua apakah linear juga. Nah, dalam kurung U1AV ditambah BW sama dengan U1 dikali AV1 ditambah BW1 itu di dalam kurung ya. Terus ditambah 2U2 dalam kurung AV2 ditambah BW2 min A3 dikali AV3 ditambah BW3. Gitu ya. Nah, itu hasilnya berapa sih? Dalam perkalian ini dan penjumlahan ini. Nah, A dikali dalam kurung UV1 V1 ditambah U2 UV2 min 23V3 ditambah B dikali U1W1 ditambah U2 2U2W2 min U3W3. Nah, hasilnya A UV ditambah B UV. Wah, linear nih. Terus kita uji simetris dong. UV itu berarti U1V1 ditambah U2UV3 min U3V3. Terus yang VU itu V1 U1 ditambah UV2 min 2V3 U3 sama dengan U1 V1 ditambah U2 V2 min 23V3. Wah, simetris nih. Sama nih. Coba kita yang ketiga dong, berarti uji positif definite. Itu UU sama dengan U1 kuadrat ditambah 2U2 kuadrat min 23 kuadrat. U3 kuadrat maksudnya, maaf ya. Nah, terus kita masuk ini, misal angkanya tuh 0,01, jadi 001 ya. Nah, kita kayak substitusi 0 kuadrat ditambah 2 dikali 0 kuadrat min 1 kuadrat sama dengan min 1. Itu berarti kan kurang dari 0 ya, itu tidak positif definite. Karena positif definite itu artinya harus positif angkanya, nggak boleh yang namanya hasilnya negatif ya. Nah, untuk yang C itu, oh ya, yang tadi, yang B, berarti kesimpulannya bukan hasil kali dalam, gitu ya. Untuk yang C, itu, untuk uji bilinearitasnya itu, yang pertama, AU ditambah BW, V, itu sama dengan AU1 ditambah BW1, dikali V3 ditambah AU2 BW2 dikali V3 V2 ditambah AU3 ditambah BW3 dikali V1. Jadi V3 V2 V1 gitu ya. Nah, terus hasilnya itu sama dengan A dikali U1 V3 ditambah U2 V2 ditambah U3 V1 ditambah W1 V3 W2 V2 ditambah W3 V1. Kayak dikali silang aja ya. Nah, terus hasilnya itu berarti A, UV ditambah WV. Berarti linear juga kan. Nah, terus yang kedua itu ada U, AV, BW ditambah BW. U1 itu sama dikali AV3 ditambah BW3 ditambah U2 dikali AV2 ditambah BW2 plus U3 dikali AV1 ditambah BW1. Nah, itu hasilnya A U1V3 ditambah U2V2 ditambah U3V1 ditambah B itu hasilnya 21W3 ditambah U2W2 ditambah U3W1 sama dengan A dikali UV ditambah UW. Nah, berarti linear kan. Nah, untuk yang uji simetris itu juga simetris guys, karena UV sama VU-nya itu sama-sama, hasilnya U1V3 ditambah U2V2 ditambah U3V1. Nah, untuk uji positif definite-nya itu U1 U3 ditambah U2 kuadrat ditambah U3 U1 itu kan hasilnya berarti kan U1 U3 ditambah U2 kuadrat. Nah, untuk dimasukin contohnya itu 10 min 1 itu ternyata hasilnya min 2. Karena 2 disubstitusi dengan 1 min 1 ditambah 0 kuadrat itu hasilnya min 2. Karena itu
kurang dari 0, jadi tak positif definite. Berarti kesimpulannya bukan hasil kali dalam gitu. Jadi tiga-tiganya bukan hasil kali dalam. Begitu ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.